Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Solehin SPDI, mahasiswa PPG tahun 2021, angkatan pertama di IAIN Kediri dengan nomor induk mahasiswa 20209074. Saya pada hari Senin tanggal 13 September tahun 2021 melaksanakan praktek mengajar di MI Miftahul Huda Dusun Sambirjo, Desa Katerban, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, dalam rangka memenuhi tugas untuk ujian kinerja dalam PPG. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah sehat selalu, tetap semangat. Allahu Akbar. Iya, ternyata anak-anak pada pagi hari ini sangat semangat sekali untuk belajar, karena kita mensyukuri nikmat Allah yang berupa kesehatan. Jadi anak-anak, ketika kita mendapatkan nikmat, itu perlu kita ketahui bahwa kita harus bersyukur kepada Allah. Cara bersyukur kepada Allah, kita masih ingat materi yang lalu tentang hamdalah, ya. Yang pertama adalah mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Yang kedua, meyakini di dalam hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Yang ketiga, sebagai perwujudan dari syukur itu diwujudkan dalam bentuk perbuatan. Perbuatan yang bagaimana makna? Perbuatan yang baik, termasuk kita belajar, taat kepada Allah, sholat 5 waktu. Kalau Ramadan, puasa Ramadan, ini semua adalah merupakan perwujudan dari syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu saya absen dulu ya. Barangkali ada yang tidak hadir, dengan sebab apa agar kita semua mengetahui. Coba Ahmad Rayhan Nur Rahman, Jihan Rohdatul Ais, Muhammad Zainul Al-Wahid. Ya, semua masuk ya. Alhamdulillah anak-anak bisa masuk semua. Anak-anak, untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama membaca doa agar ilmu yang kita dapatkan nanti membawa berkah manfaat fid dini wa dunya wal akhirah. Allahumma amin. Kemudian untuk doa silakan Mas Zainun untuk memimpin doa. Ya, 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Ya, terima kasih Mas Zainul atas memimpin doanya. Ya, silakan kembali ke tempat. Ini pelajaran sekarang kita mulai ya. Masih ingat anak-anak tentang pelajaran yang kemarin, materi yang kita bahas ya. Apa materi yang kita bahas yang kemarin? Hauqalah. Bagaimana bunyi kalimat hauqalah kemarin? Sekarang pada pertemuan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang mengingat Allah melalui kalimat
thayyibah tarji', ya. Lihat di depan, yaitu mengingat Allah melalui kalimat thayyibah tarji'. Mungkin anak-anak semua sebelum pembelajaran pada pagi hari ini pernah dengar kalimat tarji' itu bagaimana bunyinya? Coba yang bisa angkat tangan. Coba yang bisa angkat tangan. Siapa di antara kalian yang tahu? Angkat tangan. Ya, coba Mbak Salwa dibunyikan bunyi kalimat thayyibah tarji'. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, pintar. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo coba tirukan semuanya. Bagaimana bunyi kalimat tarji'? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kemudian pada pertemuan kali ini nanti kita akan membahas terkait dengan kalimat tarji' ini adalah sebagai berikut. Pertama, mengenal kalimat thayyibah tarji'. Mulai dari bagaimana bunyi lafadznya, bagaimana artinya. Kemudian yang nomor 2 adalah berlatih untuk membiasakan kalimat tarji'. Sudah otomatis pembiasaan pada kalimat tarji' ini kita harus mengerti tentang penerapannya. Kemudian pada pagi hari ini tujuan pembelajaran kita adalah yang nomor 1. Setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai cermin memahami makna kalimat thayyibah tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesuai dengan ajaran agama Islam. Kemudian untuk tujuan yang kedua, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat berperilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, dan peduli terhadap sesama sebagai cermin dari mempelajari makna kalimat thayyibah tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesuai dengan ajaran agama Islam. Yang tujuan yang ketiga, setelah mengikuti proses pembelajaran, siswa dapat melafalkan kalimat tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid. Yang nomor 4, setelah mendengarkan ceramah penjelasan dari Bapak nanti, kalian mampu menyebutkan arti kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan tepat. Artinya bagaimana? Nanti itu akan diterangkan. Kemudian tujuan yang nomor 5, setelah proses pembelajaran, nanti kalian mampu membiasakan menerapkan kalimat tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un karena kalian sudah diajarkan tentang kapan waktu membaca kalimat tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan tepat, jangan dulu. Yang nomor 6, setelah proses pembelajaran, kalian nanti diharapkan mampu menjelaskan ketentuan penerapan kalimat tarji'. Kemudian yang nomor 7, setelah proses pembelajaran, kalian diharapkan mampu mendemonstrasikan hafalan kalimat tarji'. Jadi nanti setelah diajarkan oleh Bapak Guru, nanti kalian supaya mendemonstrasikan, mempraktekkan membaca kalimat tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sesuai dengan ketentuan ilmu tajwid. Yang nomor 8, setelah proses pembelajaran, nanti kalian diharapkan mampu memaparkan makna kalimat tarji' inna lillahi wa inna ilaihi raji'un serta dapat membuat kesimpulan. Nah, demikianlah tujuan dari pembelajaran
kalimat thayyibah tarjih. Nah, untuk selanjutnya mari kita ikuti pembelajaran berikutnya. Nanti dalam proses pembelajaran yang pertama Bapak akan menerangkan tentang materi yang ada yang terkait dengan kalimat tarjih dengan menggunakan PowerPoint. Nanti lihat dilayarkan. Kemudian bersama itu akan Bapak tayangkan video yang terkait dengan materi itu. Anak-anak nanti supaya mempersiapkan alat tulis, kertas maupun pulpen nanti untuk mencatat yang penting dari keterangan yang ada. Kemudian setelah itu nanti ada proses tanya jawab yang terkait dengan proses pembelajaran. Mungkin ada yang kurang paham, nanti bisa ditanyakan. Atau kalau anak-anak semua sudah paham, nanti Bapak yang mau tanya pada anak-anak terkait dengan materi yang sudah diterangkan yang telah diajarkan. Anak-anak, kalimat thayyibah itu kan macam-macam. Di antara lain yang sudah kita bahas adalah kalimat hauqah. Juga pada sebelum-sebelumnya yaitu ada kalimat takbir, yaitu lafadznya Allahu Akbar. Ada kalimat tahmid, lafadznya alhamdulillah. Tetapi pada pembahasan pada pagi hari ini kita fokus pada materi kalimat tarjih. Pada kalimat tarjih. Kemudian bagaimana bunyi dari kalimat tarjih? Bunyi dari kalimat tarjih adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulangi lagi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanya kami kembali. Kemudian kapan kita harus membaca kalimat tarjih? Waktu mengucapkan kalimat thayyibah tarjih adalah ketika menerima musibah. Nah, ketika menerima musibah. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 156 yang berbunyi A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabatkum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya ulang, nanti anak-anak juga saya suruh membaca kalimat surat Al-Baqarah ayat 156 ini yang terkait dengan dasar seorang muslim, seorang mukmin yang ketika kena musibah membaca innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak tirukan anak-anak ya, untuk membaca surat Al-Baqarah ayat 156. Bapak kasih contoh dulu ya. Dengarkan baik-baik nanti supaya pas baik dari segi makhorijul huruf maupun dari segi tajwidnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo tirukan. 1, 2, 3. Alladzina
semua, sudah pintar semua baca Al-Quran. Ini menunjukkan bahwa anak-anak ini ketika di rumah rajin belajar Al-Quran, ya, belajar Al-Quran. Ini perlu dikembangkan untuk mengaji Al-Qurannya, ya, supaya anak-anak nanti terampil untuk membaca Al-Quran. Lalu apa yang termasuk musibah itu? Di sini yang termasuk musibah itu adalah kalau sesuai dengan hadisnya Rasulullah SAW, apapun yang tidak menyenangkan itu adalah musibah. Coba anak-anak kira-kira tahu termasuk kejadian yang tidak menyenangkan apa saja? Kebakaran. Iya, pintar. Coba lihat di layar depan itu, kebakaran. Karena dengan kebakaran akan menimbulkan banyak korban. Yang nomor 2, apa yang termasuk musibah? Iya, mendengar kabar berduka cita. Anak-anak, jangan keliru ketika mengucapkan kalimat thayyibah, ketika mendengar ada berita duka cita, ketika mendengar musibah duka cita, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu ya, jangan keliru. Nanti kita mendengarkan musibah yang kita baca alhamdulillah. Salah apa benar? Salah, ya. Kemudian yang nomor 3 yang termasuk musibah apa? Terjadi kecelakaan. Ketika kita sedang di tengah perjalanan bepergian menemui sesuatu kejadian yang berupa kecelakaan, karena kecelakaan termasuk musibah, maka kata-kata yang pas yang kita ucapkan ketika melihat kejadian itu apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Anak-anak, cermati video berikut ini. Tadi sudah saya sampaikan terkait dengan macam-macam musibah. Maka tugas kalian ini adalah mencatat musibah tersebut itu. Yang pertama, apa yang Anda katakan, Anda ucapkan ketika mendapatkan atau menemui musibah tersebut. Yang kedua, musibah tersebut itu berupa musibah apa? Yang ketiga, apa penyebab dari musibah tersebut? Yang keempat, bagaimana sikap kalian ketika mengetahui atau mendapatkan musibah tersebut? Kemudian yang kelima, apa solusinya dari musibah tersebut? Perhatikan tayangan video berikut ini.
16 bulan 4. Iya itu Daru tadi ditulis. Beda. DAH sama DA beda. Beda apa? Ya anak-anak, coba silahkan materi yang telah Bapak sampaikan baik lewat PPT maupun lewat video tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silahkan terkait materi yang sudah saya terangkan tadi. Sudah paham semua ya? Sudah. Ya sekarang ganti, coba Bapak ingin menguji, ingin melihat seberapa kepahaman kalian di dalam menerima pelajaran tersebut. Bapak sekarang untuk bagian putra. Nah, bagaimana bunyi dari kalimat target? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian bagaimana arti dari kalimat target tersebut untuk bagian tengah? Ya, Sesungguhnya kami milik Allah ya. dan Ya. kepadanya kami kembali. Iya, pintar. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya kami akan kembali. Kemudian penerapan dari kalimat target Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu kapan? Coba grup yang paling timur. Ketika mendapatkan musibah, ketika melihat musibah, ketika mendengar berita musibah. Sekarang untuk berikutnya anak-anak berdiskusi dengan mengerjakan LKPD berikut ini. Nanti akan angkat waktu, maka per kelompok 2-2. Jadi sebagus-bagus saja ya. Nih. Coba perhatikan ya. Ini simak pada gambar berikut ini ya. Yang nanti kalian kerjakan adalah kejadian-kejadian yang ada pada
gambar ini sesuai dengan video yang telah ditayangkan tadi, yaitu ada kecelakaan, ada kematian, ada terjadi bencana alam, kemudian ada kebakaran. Uraikan sesuai dengan yang ditanyakan tadi, ya. Musibah di sini sudah ada panduannya, yaitu tentang kecelakaan. Tentang kecelakaan, ya anak-anak, untuk waktu diskusi sudah selesai, maka tiba saatnya untuk mempresentasikan dari hasil diskusi kalian, ya. Ini silakan untuk presentasi di depan, saya panggil saja. Ya, untuk kelompok pertama diwakili oleh Mas Zainun. Ya, silakan maju ke depan untuk membacakan hasil dari diskusi tersebut. Nomor 1, bencana kecelakaan. Kecelakaan terjadi karena pengendara mengantuk, tidak mematuhi peraturan lalu lintas. Yang harus kita ucapkan adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ikut merasa berduka cita ketika mendengar berita kecelakaan lalu lintas. Iya, pintar. Terima kasih Mas Zainul. Untuk berikutnya kelompok kedua, coba presentasi Mas Arif, maju ke depan. Kematian. Ketika melihat atau mendengar musibah kematian, kita ucapkan kalimat tanzih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyebab kematian: sakit, kebakaran, tenggelam karena banjir. Jika kita ikut bela sungkawa. Iya, terima kasih Mas Arif. Kemudian untuk berikutnya kelompok 3, Mbak Salwa, ayo membacakan hasil dari diskusi kelompok 3. Silakan maju ke depan. Nomor 3, kebakaran. Ketika kita mendengar atau melihat musibah kebakaran, kita merasa ikut prihatin dan membantu selanjutnya dan mengucapkan kalimat tanzih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, terima kasih untuk Mbak Salwa yang telah mewakili dari kelompok ketiga. Kemudian untuk kelompok keempat diwakili oleh Mbak Nadia. Silakan maju ke depan. Ya. Bencana alam banjir. Ketika melihat atau mendengar kematian, kita harus mengucapkan kalimat tanzih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Penyebab banjir membawa sampah, sembarangan di sungai dan curah hujan terlalu tinggi. Jika kita ikut mendengarkan. Iya, terima kasih untuk kelompok 4 yang diwakili oleh Mbak Nadia. Kemudian untuk kelompok 5 diwakili oleh Mbak Putri. Ayo silakan maju ke depan. Nomor 4, bencana alam tanah longsor. Penyebab tanah longsor menimbulkan hutan secara liar. Kita ikut bersedih pada saat mendengar berita bencana alam dan kita ucapkan kalimat tanzih, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, terima kasih semuanya sudah mempresentasikan dengan baik. Maka untuk berikutnya coba Bapak ingin mengevaluasi dari pembelajaran yang telah kita laksanakan pada pagi hari ini, ya. Coba sekarang nanti dijawab pertanyaan-pertanyaan yang anak sebelum mengakhiri pembelajaran ini. Bapak ingin memberikan reward bagi siswa yang betul-betul paham akan materi yang telah diajarkan Bapak dengan cara menjawab pertanyaan. Pertanyaan tidak sulit karena pertanyaannya adalah berkisar pada materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Nanti angkat tangan. Kalau nanti bisa menjawab akan saya kasih hadiah pulpen. Walaupun ini tidak mahal,
Coba pertanyaan yang pertama. Bagaimana arti dari inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Angkat tangan. Ya, Mbak Salwa. Jawab. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Iya, betul sekali. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Silakan Mbak Salwa, saya kasih hadiah pulpen. Terima kasih Mbak Salwa. Kemudian untuk berikutnya, macam-macam musibah. Macam-macam musibah itu apa saja kalau bisa menyebutkan 4 musibah? Iya, Mas Zainul, silakan. Ya. Longsor, Ya, terus gempa, gempa, ya itu termasuk musibah, ya. Jadi ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa, ada kecelakaan. Mungkin yang lain bisa menambahi apa? Kematian. Nah, ya saya kasih hadiah pulpen untuk Mas Zainun, ya. Terima kasih. Yang lain agar bisa mendapatkan reward dari Bapak Guru belajar yang giat, ya, biar bisa memahami dari materi-materi pelajaran-pelajaran yang telah diajarkan. Kiranya pembelajaran pada pagi hari ini kita menyenangkan sekali, ya. Komplit, ada tayangan video, ya. Kemudian ada diskusi, kemudian ada tanya jawab, dan lain sebagainya. Ya, Mbak Salwa. Jawab. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan akan kembali kepadanya. Iya, betul sekali. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepadanya. Silakan Mbak Salwa, saya kasih hadiah pulpen. Terima kasih Mbak Salwa. Kemudian untuk berikutnya, macam-macam musibah. Macam-macam musibah itu apa saja kalau bisa menyebutkan 4 musibah? Iya, Mas Zainul, silakan. Ya. Longsor, Ya, terus gempa, ya itu termasuk musibah, ya. Jadi ada banjir, ada tanah longsor, ada gempa, ada kecelakaan. Mungkin yang lain bisa menambahi apa? Kematian. Nah, ya saya kasih hadiah pulpen untuk Mas Zainun, ya. Terima kasih. Yang lain agar bisa mendapatkan reward dari Bapak Guru belajar yang giat, ya, biar bisa memahami dari materi-materi pelajaran-pelajaran yang telah yang sikap. Nanti ini ada angket, ya, yang berisi tentang penilaian sikap. Nanti cukup dijawab ya dan tidak terkait dengan pembiasaan kalian, ya. Baik ini yang terkait dengan sikap spiritual, sikap keagamaan, kemudian ada sikap sosial, kepedulian terhadap sesama. Yang pertama pertanyaannya adalah berdoa sebelum dan sesudah melakukan pekerjaan. Misalnya mau makan, setelah makan, mau tidur, setelah tidur, mau masuk WC atau keluar WC dan lain sebagainya. Ini berdoa apa enggak, pembiasaan. Kemudian yang nomor 2 mengucapkan alhamdulillah setelah beraktivitas. Kemudian yang nomor 3 membiasakan diri berkata dengan ucapan yang baik, karena ini termasuk kategori kalimat thayyibah. Kemudian yang nomor 4 melakukan sholat 5 waktu. Nah, ingat kewajiban kita sebagai orang Islam yaitu melakukan sholat 5 waktu dengan tepat waktu. Kemudian yang nomor 5 mengajak teman untuk hal kebaikan. Ini termasuk kategori penilaian sikap. Untuk itu ini saya bagikan sesuai dengan jumlah siswa karena ini penilaian kepribadian. Nanti minggu depan dikumpulkan. Karena ini terkait dengan penilaian sikap, pembiasaan, maka
ini nanti dikerjakan di rumah saja ya. Kalau misalnya ada yang belum sesuai, maka silakan dibiasakan selama 1 minggu lalu diisi dengan jawaban ya, itu nggak apa-apa. Ini karena untuk melatih diri kita. Apakah kita sudah termasuk melakukan hal-hal yang baik ini apa ya diajarkan. Kiranya pembelajaran pada pagi hari ini kita menyenangkan sekali ya. Komplit, ada tayangan video ya, kemudian ada diskusi, kemudian ada tanya jawab dan lain sebagainya. Maka untuk menutup pada pertemuan pembelajaran pagi hari ini, kita tutup bersama-sama dengan bacaan doa. Ya, silakan Mbak Salwa untuk memimpin doa. Maju ke depan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Iya, terima kasih Mbak Salwa. Silakan duduk. Anak-anakku semua, demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tetap giat belajar dan jaga kesehatan agar kita dapat melakukan aktivitas sebagaimana biasa, yaitu khususnya aktivitas untuk mencari ilmu. Dan jangan lupa terkait dengan materi kalimat target, tujuan-tujuan tersebut, yaitu kita bisa disiplin, kita bisa taat kepada Allah, kemudian kita punya kepedulian terhadap sesama. Maka terapkan dari apa yang telah diajarkan, makna yang terkandung dari kalimat target tersebut, dan pembiasaan yang baik serta menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu khususnya melakukan sholat 5 waktu ya. Melakukan sholat 5 waktu. Juga jangan lupa ya, jangan diabaikan berbakti kepada kedua orang tua. Taati perintah kedua orang tua. Tentunya orang tuamu tidak mungkin akan memerintahkan hal yang jelek. Menginginkan putra-putrinya menjadi putra-putri yang soleh dan solehah. Allahumma amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.